Saudara-saudari sekalian, kita punya kurang dari 2 hari lagi sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Akankah harga Bitcoin bisa naik dalam beberapa hari ke depan menuju $80.000? Atau haruskah kita menunggu koreksi pasar kripto turun setidaknya ke 55.000 ROS, 59.000 LOS, dan mungkin bahkan lebih jauh ke 40.000 buras? Mari kita mulai dengan membahas harga Bitcoin. Kita akan bicara tentang peristiwa ekonomi yang akan sangat signifikan memengaruhi harga Bitcoin dalam sekitar 24 jam ke depan. Ej, to slajket, když pilih tukar Bitcoinišu, ste bezpečnom $4.000. Kita hampir mencapai level dukungan di 55 sampai base. Saya pernah bilang, jika ada eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat, itu pasti akan menyebabkan koreksi pasar. Bisakah koreksi pasar ini masih terjadi? Tentu saja ya, masalah ini belum terselesaikan. Mereka akan bernegosiasi, tapi risiko penurunan tetap ada sampai perjanjian damai ditandatangani. Kita juga membahas bagaimana data ekonomi akan sangat memengaruhi harga Bitcoin. Seperti yang Anda lihat kemarin cukup volatil, dan apa yang akan terjadi besok? Ini pertanyaan terpenting karena ada kemungkinan pertumbuhan. Lihat, Kemarin angka pengangguran dirilis. Data pengangguran berada di bawah 4,4%. Awalnya ini dianggap positif, tapi kemudian pasar menurun. Jadi apa sebenarnya artinya ini? Artinya The Fed kemungkinan besar tidak akan memangkas suku bunga di bulan Maret. treatment bakal menuruninnya. Kalaupun break melakukan ini, itu akan terjadi bulan April atau Juni. Besok, hari Jumat, angka inflasi kan diumumin. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kyo onto inflation 2,5 tipsy kan bereaction positif. Namun ska inflation sikas ati duo kontis tu kan bisot correction pisar crypto. Iwana sambu sederhan. Ini akan terjadi besok. Kuzae financial libur po Amerika dan Asia. Dan seperti yang sudah saya katakan, contoh inflasi telah meningkat. Karena The Fed ingin melihat suku bunga yang lebih tinggi, terutama mengingat data pengangguran, tapi pengangguran telah menurun, dan jika inflasi telah meningkat, The Fed tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Jika inflasi turun, pasar akan bereaksi dengan baik, namun jika inflasi naik, pasar akan bereaksi negatif. Apalagi yang penting, angka kuartalan dari perusahaan Amerika juga sangat penting. Itu akan terjadi pada 25 dan 26 Februari. Kami juga membahas dengan Anda zona dukungan 70 tiswo biwa 5. Mari kita tinjau cepat ditambah 45 dan 40 ribu dolar. Gats masih perlu terjadi eskalasi antara Iran dan Xi. Nation Shadikul nilai tukar jatuh jelas eskalasi ini terjadi. Benar, apalagi yang penting, jika data inflasi dipersepsikan positif, Anda melihat garis biru ini. Ini namanya sini adalah garis resistensi kita. Anda juga bisa melihat dengan jelas garis-garis merah ini. Kedua garis ini adalah garis resistensi penting kita, dan mereka akan terus bergerak lebih jauh ke bawah mengikuti garis-garis merah ini. Per hari ini garis resistensi khusus ini dimulai sekitar 75 dolar dan meluas hingga 85.000. Namun ini akan mengalami penurunan. Nilainya kemungkinan besar sekitar 72.000 lalu mencapai 79.000 dolar. Jadi ini akan menjadi garis resistensi dari mana harga berpotensi turun. Saya ulangi, jika ada konsolidasi, tidak ada yang signifikan akan terjadi sampai besok. Namun jika inflasi memang telah turun, kita mungkin akan melihat sedikit kenaikan. Tapi setelah itu, bijaksana untuk berhati-hati karena ada kemungkinan besar terjadinya koreksi. Ketika selisih antara kedua negara ini kita akan melihat koreksi, dan itu kemungkinan besar kita tidak akan mampu mempertahankan zona 55 hingga 56 ribu dolar ini. Kita harus membuat keputusan spontan. Kita masih punya dukungan di sini dan dukungan berikutnya hanya akan ditemukan di sini. Tidak diketahui kapan itu akan terjadi atau apakah itu akan terjadi sama sekali. Namun intinya adalah sebelum bisnis tren naik, dan kita benar-benar perlu melihatnya. Jadi untuk mengonfirmasi tren naik, kita perlu melihat adanya pertumbuhan, gerakan korektif, dan kemudian dari titik tertentu, pertumbuhan harus kembali berlanjut. Tren sensor terbentuk di posisi beli dengan risiko lebih kecil. Karena kita bisa masuk posisi beli dari titik support horizontal dengan harapan pembalikan tren. Namun arah tren seru akan secara resmi berubah jika kita berhasil menembus garis biru spesifik ini. Saat ini kita masih berada dalam tren menurun. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan harga Ethereum? Nilai Ethereum telah turun ke sekitar 1.724 dolar, sementara harga Bitcoin justru naik mencapai 60.000 dolar. Dalam video-video sebelumnya, kita membahas bagaimana angka-angka ini mewakili zona dukungan untuk Ethereum jika Bitcoin mengalami koreksi turun ke 55 atau 50 ribu dolar atau bahkan 45 dan 40. Izinkan saya memperbesarnya sebentar untuk Anda. Kita tidak akan membahasnya secara rinci sekarang. Anda bisa melihat kira-kira di mana zona-zona ini berada. Yang kami ingin tahu, jika angka inflasi positif, lalu inflasi turun, kita akan tumbuh. Dan masih letak resistansinya Titzels targetnya 2330. Jadi zona-zona ini Anda perlukan jika terjadi koreksi, misalnya jika ada eskalasi antara kedua negara ini, antara Iran dan Amerika Serikat.
Zona ini akan diperlukan jika terjadi pertumbuhan. Misalnya, karena data inflasi. Ini adalah garis resistensi kita, 2.340 dan sekitar 2.800. Ini akan menjadi garis resistensi, tapi akan lebih rendah. Garis resistensi ini akan bergerak. Kita lihat saat ini dalam waktu dekat akan ada konsolidasi pergerakan harga seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, konsolidasi semacam ini, maka sekitar akhir Februari kita berpotensi melihat garis biru ini. Apa maksud saya dengan melihatnya? Entah harga akan turun signifikan dari level ini atau akan menembus dan kemudian bergerak lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa tren keseluruhan harus berbalik di sini. Saat ini tren yang berlaku masih bergerak menurun, oleh karena itu penting untuk berhati-hati. Saat ini tampaknya ini adalah konsolidasi harga yang jelas. Setelah harga menembus garis biru ini, kita bisa berasumsi bahwa terjadi pembalikan tren dan akan mungkin untuk masuk posisi beli di sana juga. Memungkinkan juga untuk masuk posisi beli di area lain, tapi itu akan kita bahas nanti. Untuk saat ini, tampaknya ini adalah konsolidasi harga. Apa yang terjadi dengan harga XRP sekarang? Di video-video kami sebelumnya, kita membahas bahwa di sini ada level support. Jika terjadi eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, zona-zona ini akan berguna bagi Anda karena XRP kemungkinan besar akan menemukan support di sini. Mari kita perbesar. Kira-kira 96 sen, 80 sen, 66, dan 57. Jadi, jika Bitcoin turun ke $50.000, maka XRP kemungkinan besar akan berhenti di titik ini. Ini semua hanya contoh, jadi bisa saja ada pergerakan plus atau minus, baik naik maupun turun. Baiklah kalau begitu. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati. Dan masalah khusus ini belum juga terselesaikan. Untuk trennya, XRP masih dalam tren menurun dan saat ini bergerak sideways. Kita perlu melihat perubahan tren, setidaknya tren jangka pendek. Maksudnya, harus ada jeda di suatu titik. Jika pertumbuhan terjadi, maka kita perlu menarik garis tren naik nanti. Sekarang, diskutan di Tom. Setin trennya dan menurun. Ups artinya ini. Sampai tren berubah, ada kemungkinan besar akan terjadi koreksi, bahkan jika ada kenaikan. Jika karena inflasi, harga Bitcoin tiba-tiba naik, artinya besok data inflasi dirilis, dan XRP juga naik, maka Anda perlu berhati-hati di sini. Sekitar $1.58 garis resistensi dimulai dari mana XRP berpotensi turun. Kemungkinan besar akan sedikit bergeser besok. Itu yang harus benar-benar kamu pahami. Tapi garis tren utama kita sebenarnya ada di sini. Faislika, ini adalah krisisnya tren yang kita perhatikan. Jika kita melihat konsolidasi semacam ini terjadi, maka sekitar pertengahan April, harga XRP kemungkinan akan mencapai garis penting ini, dan kemudian titik keputusan krusial akan tercapai, apakah akan ada koreksi menurun lainnya atau penembusan tegas dari garis tren ini yang mengarah pada pertumbuhan XRP dan kemungkinan besar pertumbuhan seluruh pasar kripto, karena XRP tidak akan tumbuh sendirian, dia akan tumbuh bersama dengan pasar kripto. Konsejudi koreksi yang plestitikuin kan konsolidasi berlangsung trade di Shnipi, artinya Bitcoin tidak akan jatuh di bawah $40.000, maka XRP kemungkinan akan mencapai garis biru ini pada bulan Juni atau Mei. Fed mungkin akan menurunkan suku bunga. Musim panas ini jika mereka tidak menurunkannya di bulan Maret atau April, tapi kemungkinan besar tidak. Tapi kita juga akan melihat apa yang terjadi besok terkait inflasi, karena angka pengangguran justru menurun, dan Fed telah menyatakan mereka ingin melihat tingkat pengangguran yang lebih tinggi, artinya pengangguran itu normal secara abstrak. Jadi hati-hati besok, selamat malam dan sampai jumpa lagi.